Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita semua bisa belajar kembali, khususnya di mata kuliah pengantar topologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Lina Fahiyatul Izza NIM 26 180 39 dan Vinori Safira Ningrum NIM 26 180 58 dan saya Rizal Abdul Basri NIM 26 180 73 dan terakhir saudari Siti Tunariah NIM 26 180 05 akan memaparkan makalah hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Kontinuitas dan Topologi Ekuivalen. Baik, untuk teman-temanku yang budiman, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Lina Fahiyatul Izza, yaitu mengenai fungsi kontinu. Untuk saudari Lina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai fungsi kontinu. Misalkan X, R dan Y, tau pangkat bintang dikali tau pangkat bintang Y, tau pangkat bintang adalah ruang topologi. Maka suatu fungsi f dari X ke dalam Y disebut kontinu relatif ke R dan R pangkat bintang, atau kontinu dari R ke R pangkat bintang, atau kontinu bila dan hanya bila bayangan inverse F inverse H dari tiap R pangkat bintang dengan H subset buka dari Y adalah anggota R, merupakan subset buka dari X, atau bila dan hanya bila H elemen R kuadrat, maka F inverse H anggota dari T1, atau dapat ditulis sebagai F X, R ke X, R pangkat bintang untuk suatu fungsi di dalam topologi. Dengan kata lain, X, tau dan Y, tau pangkat bintang merupakan ruang topologi. Fungsi f dari X ke Y disebut kontinu dari T1 ke T2 jika untuk setiap himpunan terbuka H anggota T pangkat bintang berlaku F inverse H anggota dari T1. Selanjutnya kita masuk ke proposisi. Apabila fungsi f dari X ke Y adalah kontinu bila dan hanya bila inverse dari anggota basis B untuk Y adalah subset buka dari X, maka berlaku teorema yang pertama. Misalkan tau adalah suatu basis bagian untuk ruang topologi Y, maka fungsi f dari X ke Y adalah kontinu bila dan hanya bila inverse tiap-tiap anggota tau adalah subset buka dari X. Yang kedua, fungsi f dari R ke R adalah konstan, yaitu apabila fx sama dengan k untuk setiap x elemen R, maka f adalah kontinu. Yang ketiga, jika suatu fungsi f dari R ke R adalah fungsi identitas, yaitu fx sama dengan x, maka f adalah kontinu. Dan yang keempat, jika suatu fungsi f dari R ke R dan g dari R ke R adalah fungsi kontinu, maka f sama dengan g. Fungsi R ke R adalah juga kontinu. Selanjutnya, teorema tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut. Suatu fungsi f dari R ke R adalah kontinu jika dan hanya jika bayangan inverse dari setiap set yang terbuka adalah set yang terbuka. Dengan pembuktian, misalkan f adalah suatu fungsi dari R ke R, maka fungsi tersebut adalah fungsi kontinu dan V adalah suatu himpunan terbuka dari R, maka akan ditunjukkan bahwa F inverse V adalah juga merupakan himpunan yang terbuka. Misalkan kita ambil P elemen dari F inverse V, yang berarti Fp elemen dari V. Menurut definisi kontinuitas, ada suatu himpunan terbuka UP yang mengandung P, sehingga FUP subset dari V dan UP subset dari F inverse FUP subset dari F inverse V. Maka jelas bahwa untuk setiap P elemen F inverse V ada suatu himpunan terbuka UP. Sedemikian hingga
elemen subset F inverse V. Jadi F inverse V sama dengan U, UP per P elemen F inverse V, dan F inverse V adalah terbuka. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu fungsi kontinu dan ketertutupan sebarang yang akan dipaparkan oleh saudari Vinori Safiraningrum. Silahkan Mbak Vinori. Fungsi kontinu dan ketertutupan sebarang. Misalkan X adalah ruang topologi. Titik P elemen X disebut tutup sebarang terhadap set A subset dari X bila P elemen dari A dan P adalah titik kumpul dari A. Ingat bahwa A sama dengan A gabungan dari A aksen. Jadi, penutup dari A memuat titik di dalam X yang merupakan tutup sebarang terhadap A. Ingat juga bahwa A sama dengan AO gabungan dari BA. Jadi, P adalah tutup sebarang terhadap A karena P adalah titik interior atau titik batas dari A. Fungsi-fungsi kontinu dapat pula dinyatakan sebagai fungsi tutup sebarang utuh dengan teorema sebagai berikut. Fungsi f dari x ke y adalah kontinu bila dan hanya bila untuk p elemen dari x dan a subset dari x. P tutup sebarang ke A, maka Fp tutup sebarang ke Fa atau P elemen dari A. Maka Fp elemen dari tutup sebarang Fa, elemen Fa atau F tutup sebarang A subset dari tutup sebarang Fa. Materi selanjutnya kontinu pada satu titik. Fungsi f dari x ke y adalah barisan kontinu di titik P elemen x. Bila bayangan f inverse H dari tiap set buka H subset dari Y yang memuat Fp adalah superset dari set buka G subset dari X yang memuat P. Atau nilai dan hanya bila bayangan inverse dari tiap-tiap lingkungan P, yaitu N elemen NFP ke F inverse N elemen NP. Teoremanya, misal X dan Y masing-masing ruang topologi, maka fungsi F dari X ke Y kontinu pada tiap titik dari X. Baik, untuk materi berikutnya yaitu kekontinuan barisan di suatu titik yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Fungsi f x ke y adalah barisan kontinu di titik P elemen x bila dan hanya bila untuk tiap barisan AN dalam X konvergen ke P, barisan FAN dalam Y konvergen ke FP, yaitu bila AN ke P maka FAN ke FP A garis bawah N ke P maka FA garis bawah N ke FP. Barisan kontinu dan kontinu di suatu titik berelasi yaitu bila fungsi f x ke y kontinu di titik P elemen x, maka f x ke y adalah barisan kontinu di titik P. Berikutnya teman-teman ada fungsi buka dan fungsi tutup. Yang pertama, fungsi f x ke y disebut fungsi tutup bila bayangan atau peta dari tiap set buka adalah buka. Yang kedua, ada fungsi g x ke y disebut fungsi tutup bila bayangan atau peta dari tiap set tutup adalah tutup. Contoh, fungsi konstan fx sama dengan 1 merupakan fungsi tertutup dan kontinu tidak terbuka. Contoh yang selanjutnya ada fungsi fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi tidak terbuka karena misalnya g sama dengan
min 1,1 interval buka, maka Fg sama dengan 0,1 tidak terbuka. Berikutnya ada ruang homeomorfis. Pertama ada definisi. Dua ruang topologi X1 dan T1 dan X2 dan T2 dikatakan homeomorfis bila dan hanya bila F S1 ke S2, S garis bawah 1 ke S garis bawah 2 yang bijektif atau one onto. Sedemikian hingga F dan F inverse continue. Nah, untuk yang terakhir ada proporsi. Relasi di dalam suatu koleksi dari ruang topologi yang didefinisikan oleh X homeomorfis dengan Y adalah relasi ekuivalen. Terima kasih. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Siti Tunaria mengenai contoh. Silahkan Saudari Siti Tunaria. Contoh, misalkan X sama dengan min 1,1 fungsi f X ke R yang didefinisikan oleh fx sama dengan tangan setengah pi x yang 1,1 onto dan continue. Selanjutnya, fungsi inverse f adalah continue. Jadi, garis real R dan interval buka min 1,1 adalah homeomorfis. Misal, X dan Y masing-masing ruang diskrit, maka semua fungsi dari fungsi yang satu ke fungsi yang lainnya adalah continue. Jadi, X dan Y adalah homeomorfis bila dan hanya bila ada fungsi 1,1 dan onto dari fungsi 1 terhadap lainnya, yaitu bila dan hanya bila X dan Y mempunyai kardinal yang sama. Sifat-sifat topologi. Sifat P dari set-set disebut topologi atau topologi invarian. Bila ruang topologi X, tau mempunyai sifat P, maka setiap ruang yang homeomorfis dengan X, tau mempunyai sifat P. Contoh, pada contoh terdahulu telah diketahui bahwa garis real R adalah homeomorfis dengan interval buka X sama dengan min 1,1. Jarak adalah bukan sifat topologi karena X dan R mempunyai perbedaan jarak, dan keterbatasan juga bukan sifat topologi karena X terbatas dan R tak terbatas. Topologi dari fungsi-fungsi. Teman-teman bisa disimak pada makalah. Misal, Y1, tau 1 adalah koleksi dari ruang topologi dan untuk tiap Y1 terdapat fungsi F1 sama dengan X ke Y1 yang terdefinisikan pada sebarang set tidak kosong X. Untuk memeriksa topologi pada X yang berturut-turut, semua fungsi F1 adalah continue. Ingat bahwa F1 adalah continue relatif terhadap sebarang topologi pada X, maka inverse bayangan dari tiap-tiap subset buka dari Y1 adalah subset buka dari X. Dengan demikian, delta memuat inverse bayangan dari
tiap-tiap subset dari setiap ruang topologi Y1. Topologi tau pada X yang dibangun oleh delta disebut topologi yang dibangun oleh fungsi F1. Sifat-sifat topologi seperti itu mempunyai sifat-sifat berikut dengan teorema. 1. Semua fungsi F1 adalah kontinu relatif terhadap tau. 2. Tau adalah irisan dari semua topologi pada X dengan fungsi-fungsi F1 adalah kontinu. 3. Tau adalah terkecil, yaitu quasar topologi pada X yang masing-masing fungsi F1 adalah kontinu. 4. Delta adalah baris bagian untuk topologi tau. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili anggota memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada penyampaian materi terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun penulisan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.